Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Langit Pulau Hachinosu tampak gelap. Awan bergulung-gulung, berputar seperti pusaran badai yang menandai datangnya malapetaka. Pulau itu berguncang hebat, seolah menahan amarah bumi yang tidak sabar untuk meledak. Di tengah reruntuhan bangunan yang terbakar, dua sosok berdiri saling berhadapan. Mereka adalah Shanks dan Kurohige, dua manusia yang membawa kekuatan dewa di dalam tubuh fana mereka. Tanah di bawah kaki mereka sudah tidak lagi kokoh. Setiap langkah menghasilkan retakan baru. Setiap hembusan napas mereka menciptakan tekanan udara yang mengguncang. Shanks berdiri dengan tenang, matanya berkilau tajam seperti mata pedang. Di tangannya, energi misterius memancar, berubah warna dari biru menjadi emas kemerahan. Di sisi lain, Kurohige menahan sakit di dadanya, napasnya berat, tapi senyuman lebar tetap menghiasi wajahnya yang berlumuran debu dan darah. Serangan barusan terlalu dahsyat. Tebasan milik Shanks menghantam tubuh Kurohige begitu keras, hingga pria bertubuh besar itu terpental, menembus deretan bangunan, menghancurkan semuanya. Padahal, Kurohige sudah menangkisnya, menggunakan kekuatan dari Gura-Gura Nomi, kekuatan yang bisa mengguncang dunia. Namun kenyataannya, kekuatan itu tidak cukup untuk menahan serangan Shanks. Ia jatuh, lalu bangkit lagi dengan tawa berat. Hahaha, sungguh luar biasa. Jadi, ini kekuatan yang diwariskan oleh Roger? Katanya sambil meludah darah. Teknik itu, aku mengenalnya. Itu teknik Aramitama bukan? Aku pernah melihatnya dulu. Roger menggunakan teknik itu ketika melawan Shirohige. Tidak kusangka, sekarang aku melihatnya lagi di tanganmu. Shanks tidak menjawab, hanya matanya yang berbicara, penuh amarah namun tenang, seperti lautan dalam sebelum badai datang. Kurohige mengusap wajahnya, kemudian berkata dengan suara serak namun penuh nada penasaran. Kau bukan hanya meniru Kamusari, tapi juga menguasai Aramitama. Jangan-jangan kau juga menguasai teknik-teknik lain milik Roger? Sepertinya kau adalah bayangan dari sang Raja Bajak Laut itu sendiri. Shanks menarik napas dalam. Aku tidak meniru siapapun, katanya dengan nada datar namun tegas. Apa yang kumiliki sekarang bukan sekadar warisan. Ini adalah hasil dari perjuanganku sendiri. Tapi jika kau ingin tahu batasnya, aku akan menunjukkan sesuatu yang bahkan Roger tidak pernah lakukan. Suasana seketika menjadi hening. Hembusan angin berhenti. Debu di udara membeku di tempatnya. Dari tubuh Shanks, energi mulai berkumpul semakin banyak, memancarkan cahaya yang membuat langit seolah berubah menjadi siang kembali. Kurohige menyipitkan mata, merasa tekanan luar biasa itu menghimpit dadanya. Ia tahu serangan berikutnya tidak bisa dianggap enteng. Menarik, gumam Kurohige. Kalau begitu, aku akan menahan seranganmu dengan dua kekuatan yang bahkan dunia takut melihatnya. Ia kemudian mengangkat kedua tangannya, dan seketika kegelapan meluap dari tubuhnya. Ruang di sekitarnya melengkung, udara bergetar hebat. Dari tangan kanannya muncul energi putih menggelegar. Dari tangan kirinya muncul kegelapan pekat yang menelan cahaya. Dua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain, menciptakan getaran yang membuat pulau itu retak di beberapa titik. Ia menggabungkan kekuatan Yami Yami Nomi dan Gura-Gura Nomi,
dua kekuatan yang tidak seharusnya bersatu dalam satu tubuh manusia. "Datanglah, Shanks," teriaknya dengan tawa gila. "Tunjukkan padaku seberapa jauh kau bisa melampaui Roger." Shanks menurunkan pedangnya sedikit, lalu menatap tajam. "Kau memintanya, Kurohige. Bersiaplah. Jika kau tidak bertahan kali ini, kau akan mati." Dan pada saat itu, bumi seperti berhenti berputar. Cahaya keemasan dari tubuh Shanks berubah menjadi merah menyala, lalu meledak keluar dari pedangnya. Kilatan cahaya itu menembus langit, memecah awan hitam yang bergulung di atas pulau. Gelombang energi menjalar begitu cepat, menghancurkan apapun yang dilewatinya. Dari kejauhan, beberapa pasukan Kurohige yang masih hidup hanya bisa berlutut dan menutupi wajah mereka. Udara terasa panas, napas terasa terbakar. Sebuah kekuatan yang seolah tidak berasal dari dunia ini sedang dilahirkan tepat di depan mata mereka. Namun, pertarungan besar di antara dua raksasa itu hanyalah sebagian dari kekacauan yang melanda Pulau Hachinosu. Di tempat lain, pertempuran lain juga berlangsung sengit. Lim Jus, prajurit tangguh dari pihak sekutu Shanks, masih bertarung mati-matian melawan Avalo Pizarro di lantai atas bangunan tengkorak besar. Avalo terlihat marah. Wajahnya dipenuhi luka dan keringat. Tubuhnya bergetar menahan amarah. Ia sudah berusaha menyatu dengan pulau, tapi Lim Jus terus menghalanginya. "Kenapa kau begitu keras kepala?" teriak Avalo. "Kalau aku menyatu dengan pulau ini, aku bisa memulihkannya, tapi kau malah menghalangiku." Lim Jus menggeram, menangkis serangan batu raksasa yang dikendalikan Avalo. "Kalau kau menyatu dengan pulau ini, kau akan menghancurkan semuanya, termasuk nyawa orang-orang di bawah sana." Pertempuran mereka menciptakan gempa kecil di setiap sudut pulau. Sementara itu, di bagian lain, dua pendekar tangguh, Lakiru dan Bogard, bekerja sama melawan Katarina Devon dan pemimpin unit rahasia bajak laut Kurohige. Devon, yang semakin terdesak, memanggil Serafim Kuma untuk membantunya. Makhluk buatan itu muncul dari balik reruntuhan dengan mata merah menyala, menatap tajam seperti mesin pembunuh tanpa emosi. Bogard maju selangkah, menarik pedangnya. Angin di sekitarnya berputar pelan, membentuk pusaran. Ia mengayunkan pedangnya perlahan, menciptakan gelombang angin yang halus namun tajam seperti jarum. "Lihat baik-baik," katanya datar. "Inilah seni berpedang sejati, tanpa amarah, tanpa kebencian, hanya ketenangan." Lakiru mengangguk pelan di sampingnya. "Kau selalu seperti itu, Bogard. Tenang, tapi mematikan." Serafim Kuma menerjang dengan kecepatan luar biasa, tapi Bogard sudah mengantisipasi. Tebasan angin miliknya memotong udara, menciptakan suara mendesing yang mengerikan. Satu demi satu serangan musuh tertahan, dan setiap langkah Bogard terasa seperti tarian maut yang tak bisa dihindari. Sementara di pelabuhan, Ben Beckman berdiri di atas tumpukan puing. Tubuhnya penuh luka, tapi matanya masih memancarkan ketenangan mematikan. Ia menatap laut yang mulai berombak. Dengan kekuatan Kenbun Shoku Haki tingkat tinggi, ia bisa merasakan sesuatu. Ada energi besar mendekat dari arah lautan, begitu kuat dan pekat hingga udara di sekitarnya terasa berat. Beckman menurunkan pistolnya perlahan. "Mereka datang," gumamnya lirih. Gelombang kedua dari aliansi Kurohige. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari sebelumnya. Ia menghela napas panjang, menatap langit yang mulai memerah. Pertempuran ini belum selesai, justru baru akan dimulai. Di tengah kekacauan itu, di salah satu sudut pulau yang gelap dan tersembunyi, Van Augur, Dokyu, dan Shiryu sedang beristirahat. Tubuh mereka penuh luka,
darah masih menetes dari beberapa bagian. Shiryu tampak pucat, napasnya berat. Dr. Q mengeluarkan ramuan berwarna ungu gelap dari kantongnya. "Kalau kau ingin cepat pulih, minumlah ini," katanya pelan. "Tapi ramuan ini punya efek samping. Bisa saja kau sembuh total atau justru mati." Shiryu memandang cairan itu dengan tatapan tajam. "Ramuan gila," gumamnya. "Tapi mungkin hanya itu satu-satunya cara." Van Augur menatapnya dengan serius. "Kau harus memutuskan sekarang. Beckman pasti sudah mencium keberadaan kita. Jika kita menunggu terlalu lama, dia akan datang." Shiryu tersenyum sinis, lalu menenggak ramuan itu tanpa ragu. Tubuhnya bergetar keras, urat-uratnya menegang, namun tatapan matanya perlahan kembali tajam. "Kalau begitu," katanya dengan suara serak, "mari kita sambut mereka." Namun, jauh dari Hachinosu, di Pulau Elbaf yang dikelilingi hutan raksasa dan langit berwarna jingga senja, seorang pria dengan topi jerami berdiri di tengah lapangan luas. Luffy sedang berlatih keras bersama Gaban. Tubuhnya memantul ke sana kemari, penuh energi dan tawa meski keringat mengucur deras. Ia mencoba menciptakan bola kecil bercahaya, sesuatu yang menyerupai matahari. Tangannya bergetar, udara di sekitarnya terasa hangat. Tapi bola cahaya itu tiba-tiba padam, menyisakan percikan kecil yang hilang begitu saja. Luffy mendesah kesal. "Ah, tidak jadi lagi." Gaban tertawa kecil. "Kau terlalu fokus pada bentuknya, Luffy. Ingat, matahari bukanlah wujud, melainkan energi kehidupan. Kau tidak perlu membentuknya, cukup rasakan kekuatannya di dalam dirimu." Luffy mengangguk, mencoba lagi. Ia memejamkan mata, fokus pada detak jantungnya. Ia mulai merasakan sesuatu yang hangat mengalir dari dadanya menuju tangan. Energi itu terasa lembut namun kuat, seperti sinar pagi. Tapi di saat yang sama, sesuatu membuatnya terhenti. Matanya terbuka lebar, napasnya tercekat. "Ada sesuatu," katanya pelan. "Sesuatu yang besar, seperti ada yang memanggil dari kejauhan." Gaban memandangnya dengan tatapan tajam. Dalam hati ia tahu, apapun yang dirasakan Luffy saat itu bukan hal biasa. Mungkin, untuk pertama kalinya, Luffy telah menyentuh inti sejati kekuatan Dewa Matahari Nika. Energi purba yang mampu mengguncang dunia. Langit Elbaf bergetar pelan. Awan terbuka dan sinar matahari menembus pepohonan raksasa, menyinari wajah Luffy yang kini tersenyum. Ia tahu, meskipun belum sempurna, langkahnya menuju kekuatan sejati baru saja dimulai. Dan di kejauhan, seolah seluruh dunia merasakan hal yang sama, langit Hachinosu pun memantulkan cahaya itu. Dua tempat berbeda, dua takdir besar, dan satu masa depan yang akan menentukan nasib seluruh dunia bajak laut. Angin di dunia mimpi itu berputar liar, membawa aroma besi dan darah yang tajam. Langit berwarna merah pekat, bergulung seperti ombak api yang seolah hidup dan mengawasi setiap makhluk di bawahnya. Tanah berguncang setiap kali suara raungan monster terdengar. Dari balik kabut hitam yang menutupi pandangan, muncul sosok-sosok raksasa dengan mata merah menyala. Tubuh mereka dipenuhi duri dan luka, namun terus berjalan tanpa rasa sakit. Di antara kekacauan itu, dua manusia berdiri dengan napas tersengal, tubuh penuh luka, dan mata yang masih menyala penuh tekad. Mereka adalah Zoro dan Sanji, dua pendekar dari dunia manusia yang kini terjebak dalam cabang dunia mimpi paling berbahaya yang pernah ada. Pertarungan mereka sudah berlangsung lama. Puluhan monster telah tumbang, namun jumlah musuh tak pernah berkurang. Setiap kali satu makhluk roboh,
Dua lagi muncul dari kegelapan. Udara di sekitar mereka berat oleh tekanan spiritual, membuat bahkan napas terasa seperti beban. Sanji melompat, menendang makhluk berkulit keras hingga tubuhnya terbelah, sedangkan Zoro tetap di tempat, memegang pedangnya erat. Wajahnya tegang, tapi matanya memancarkan ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang yang telah menatap kematian berkali-kali dan menantangnya tanpa rasa takut. Di tangannya, pedang Sandai Kitetsu bergetar. Tidak seperti biasanya, getaran itu bukan sekadar resonansi logam, melainkan sesuatu yang hidup. Ada bisikan samar di telinganya, suara yang tidak datang dari luar, melainkan dari dalam pedang itu sendiri. Zoro mengerutkan kening. Sudah sejak pertarungan melawan para raksasa iblis beberapa waktu lalu, pedang itu terasa aneh. Ia mengingat bagaimana ketika menebas makhluk iblis yang dilapisi kekuatan kegelapan milik Imu, pedang Sandai Kitetsu tiba-tiba bergetar hebat, seolah merasakan sesuatu yang familiar. Dua kutukan, satu dari pedang dan satu dari tubuh iblis, bertabrakan dan memicu reaksi yang tak terduga. Sejak saat itu, pedang tersebut seperti bangun dari tidur panjangnya. Zoro memejamkan mata sejenak. Ia merasakan denyut halus yang merambat dari gagang pedang ke pergelangan tangannya, terus ke seluruh tubuh. Rasanya seperti darahnya sendiri ikut bergetar. Ada sesuatu di dalam pedang itu yang berusaha menyatu dengannya, tapi juga menolak kendalinya. Sandai Kitetsu adalah pedang terkutuk, dan Zoro tahu betul bahwa kutukan itu bisa menelan siapa saja yang tidak cukup kuat untuk menahannya. Namun kali ini, alih-alih melawan, ia mencoba memahami bisikan itu. Ia menarik napas dalam, menunduk sedikit, dan berbicara lirih seolah sedang berbicara pada seseorang yang tidak kasat mata. "Kalau kau ingin bertarung bersamaku, maka berhentilah berontak," katanya perlahan. Tidak ada jawaban, hanya getaran kecil yang makin kuat. Di depan sana, seekor monster bermata tiga meraung keras. Tubuhnya menjulang setinggi menara, kulitnya berkilat seperti baja hitam. Sanji berteriak dari kejauhan agar Zoro bersiap, namun Zoro tidak bergerak. Ia hanya memegang pedangnya dengan kedua tangan, lalu membuka mata. Dalam detik itu, sesuatu berubah. Tatapannya bukan lagi sekadar tajam. Ada aura gelap yang muncul di sekitar tubuhnya. Udara di sekitarnya berputar, dan tanah di bawah kakinya retak. Ia menunduk, lalu melangkah maju perlahan. Monster bermata tiga itu menyerang, mengayunkan tangan raksasanya. Namun, sebelum cakar itu menyentuh Zoro, bilah pedang Sandai Kitetsu sudah menembus udara. Suara tebasan terdengar, dan dalam sekejap, makhluk itu berhenti bergerak. Tubuhnya terbelah dua dengan sempurna. Tidak ada darah, hanya bayangan hitam pekat yang keluar dari luka dan menguap ke udara. Sanji yang melihatnya terdiam. Ada sesuatu yang aneh pada tebasan itu. Ia bisa merasakan hawa dingin menembus kulitnya, bahkan dari jarak jauh. Hanji, salah satu raksasa yang bertarung di sisi mereka, bergumam pelan. "Pedang itu tidak seperti sebelumnya. Aku bisa merasakan sesuatu yang menakutkan darinya." Zoro memandang pedangnya. Bilahnya kini mengeluarkan kilau samar berwarna merah gelap, seperti bara api yang berdenyut. "Sepertinya kau benar," katanya pelan. "Pedang ini berubah." Ia mengangkat pedang itu tinggi, melihat pantulan wajahnya di bilahnya sendiri. Ada sesuatu di balik pantulan itu, bayangan samar yang bukan dirinya. Mungkin roh pedang, atau mungkin kutukan yang sedang terbangun. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Zoro bertekad menguasai pedang itu sepenuhnya. Ia ingin memahami kutukan yang kini menjadi bagian dari dirinya. Pertama, ia akan berlatih mengendalikan kekuatan gelap di dalamnya tanpa kehilangan jati diri. Setelah itu, barulah ia akan mencoba memadukan kekuatan itu dengan energi dalam dirinya, dengan kemampuan yang selama ini ia latih bertahun-tahun. Ia akan menyatukan kekuatan gelap dan cahaya menjadi satu tebasan yang sempurna. Pedang-pedangnya bukan sekadar senjata, mereka adalah perpanjangan dari jiwanya. Ia mengingat Enma dan Wado Ichimonji.
Kedua pedang itu juga memiliki roh yang kuat. Jika ia berhasil menyatukan semuanya, ia akan mencapai kekuatan yang belum pernah dimiliki siapapun sebelumnya. Tapi Zoro tahu, setiap langkah menuju puncak kekuatan berarti menantang kematian berkali-kali. Ia sudah siap. Bagi Zoro, hidup tanpa pertarungan bukanlah hidup. Di tengah pikirannya, suara langkah besar menggema dari kejauhan. Tanah berguncang lagi. Dari balik kabut muncul sosok yang bahkan lebih besar dari monster sebelumnya. Namun kali ini bukan hanya tubuhnya yang mengerikan, melainkan aura di sekitarnya. Suara lirih seperti bisikan ribuan jiwa yang tersiksa bergema bersamaan. Zoro menatapnya tanpa rasa takut. Ia bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar monster biasa. Ada kekuatan yang bahkan dunia nyata pun tidak mampu menjelaskannya. Sementara itu, jauh di tempat lain, di puncak dunia surga Elbaf, seorang tetua raksasa sedang duduk di singgasananya yang terbuat dari batu putih. Tubuhnya tua, namun masih memancarkan kekuatan yang luar biasa. Rambutnya panjang, berwarna perak, dan matanya tertutup. Ia tidak berbicara, namun pikirannya menjangkau seluruh penjuru dunia. Dalam kesunyian yang menakutkan, ia merasakan getaran yang berbeda di udara. Ada 3 energi besar yang kini mengguncang keseimbangan dunia. Energi pertama, gumamnya perlahan, hangat, berkilau, dan hidup. Seperti matahari yang tersenyum pada dunia. Energi itu, tanpa perlu ia sebutkan, berasal dari sosok yang mampu membawa harapan di tengah kegelapan. Seseorang yang selalu melawan nasib dengan tawa dan tekad. Energi kedua, lanjutnya, dingin, besar, dan menakutkan. Seperti jurang yang menelan semua cahaya energi itu adalah milik Imu, yang kini telah menyatu dengan tubuh Gunko, menciptakan kekuatan kegelapan yang bahkan para dewa enggan mendekatinya. Dan energi ketiga, suaranya berubah menjadi lebih pelan, berbeda. Tidak sepenuhnya gelap, tidak juga terang. Ia liar, bergetar, dan belum stabil. Seolah sedang berjuang menemukan bentuknya sendiri. Para raksasa yang berdiri di dekatnya saling berpandangan, bingung dengan kata-kata itu. Tapi tetua itu tahu apa yang ia rasakan. Energi ketiga itu datang dari pedang manusia bernama Zoro. Pedang yang dahulu dianggap hanya sekadar senjata terkutuk kini mulai menunjukkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kutukan. Ia mulai berubah menjadi entitas yang hidup, entitas yang bisa mempengaruhi keseimbangan dunia. Zoro, kata tetua itu dalam hati, kau berada di jalur yang sangat berbahaya. Jika kau gagal mengendalikannya, dunia ini akan melihat kelahiran kegelapan baru. Tapi jika kau berhasil, mungkin kau akan menjadi yang pertama yang menyatukan cahaya dan kegelapan menjadi satu. Ia membuka matanya perlahan dan cahaya biru keluar dari matanya seperti kilat yang membelah langit. Semua raksasa di sekitarnya menunduk. Di dunia mimpi, Zoro masih berdiri di tengah medan perang. Monster terakhir yang menjulang tinggi itu mulai menyerang. Namun kali ini, Zoro tidak ragu. Ia memegang sandai Kitetsu erat-erat, mengangkatnya ke atas kepala, dan menutup mata. Dalam keheningan yang aneh di tengah kekacauan, ia mendengar bisikan pedangnya. Bisikan itu tidak lagi menakutkan. Ia tidak lagi merasa dilawan. Pedang itu kini berbicara dalam bahasa yang ia mengerti. Sebuah perjanjian tanpa kata terjadi di antara keduanya. Baik, gumam Zoro pelan. Mari kita lihat seberapa jauh kita bisa melangkah. Ia mengayunkan pedangnya. Kali ini bukan dengan amarah, bukan dengan kekuatan otot,
tapi dengan keyakinan penuh. Tebasan itu membelah udara, dan seolah seluruh dunia berhenti sesaat. Monster di depannya terdiam, lalu tubuhnya perlahan hancur menjadi debu. Angin berhembus lembut, membawa pergi sisa-sisa kekuatan gelap yang tadi meliputi tempat itu. Sanji menatapnya dengan tatapan sulit dipercaya. Zoro menurunkan pedangnya, menatap bilahnya yang kini bersinar redup seperti bara api yang tenang. Ia tahu ini baru permulaan. Kutukan pedang itu belum sepenuhnya tunduk. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Zoro berhasil membuat Sandai Kitetsu berhenti melawan. Pedang itu kini berjalan bersamanya, bukan melawannya. Dalam keheningan, setelah pertarungan panjang itu, Zoro menatap langit merah yang mulai pudar. "Aku tidak tahu apa yang menungguku nanti," katanya perlahan. "Tapi kalau dunia ini ingin menguji pedangku, biarlah ku tebas semua rintangannya satu persatu." Angin berhembus pelan, membawa aroma kemenangan dan ancaman baru. Di kejauhan, suara petir terdengar dari langit Elbaf. Di atas sana, tetua raksasa masih memejamkan mata, menunggu perubahan besar yang akan datang. Dunia tengah bergerak menuju era baru, dan di tengah semua itu, seorang pendekar dengan 3 pedang bersiap menantang takdir itu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.